Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang edisi Kamis 13 Agustus 2020 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pada hari ini kita ini sudah merasakan hawa-hawanya ini 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia dan akan membahas mengenai Indonesia maju di tengah pandemi. Indonesia maju di tengah pandemi. Kalaupun misalnya mungkin ada sesuatu yang berbeda terkait dengan perayaan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020 ini, walaupun kita juga tetap semangat untuk bagaimana ini Indonesia maju di tengah pandemi. Kalau misalnya terkait dengan perayaan, biasanya sebelum perayaan upacara ataupun juga upacara peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa digelar di Istana dengan serangkaian kegiatan, kali ini kita juga harus merasakan perbedaan kembali bagaimana mungkin yang biasanya juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebelumnya biasanya di tanggal 16 Agustus ataupun juga satu hari sebelum 17 Agustus, kali ini berbeda dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 bertepatan dengan esok hari ini. Karena apa? Karena di tanggal 16 Agustus itu berjatuhan dengan hari Minggu, jadi dimajukan di hari Jumat. Dan nantinya juga seperti biasa nih, kalau misalnya sebelumnya semua anggota DPR dan juga DPD dan juga MPR RI datang untuk mendengarkan bagaimana pidato terkait dengan RAPBN di tahun 2021. Kali ini tidak diwajibkan untuk datang, bisa dilakukan secara virtual juga seperti itu mungkin. Ya, betul sekali. Banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan pada tahun ini, khususnya pada masa pandemi. Nanti kita akan bahas ini secara lengkap dan juga mendetail pemirsa di akhir segmen. Sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu headline dari media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa, berita pertama datang dari laman kompas.com. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 Republik Indonesia di Istana hanya ada 3 paskibraka yang akan bertugas. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana pada 17 Agustus 2020 mendatang akan digelar secara terbatas. Jumlah pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas pun dikurangi menjadi hanya 4 orang. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa 4 paskibraka ini terdiri dari 3 petugas dan 1 orang cadangan. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan upacara dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Heru Hartanto menambahkan 1 dari 3 anggota paskibraka tersebut akan bertugas sebagai pembawa baki, sedangkan 2 lainnya sebagai pengerek bendera pusaka. Ia menyebutkan 4 anggota paskibraka itu akan diambil dari formasi paskibraka yang menjadi cadangan pada tahun 2019. Tahun ini tidak ada seleksi anggota paskibraka untuk upacara kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu pun sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain paskibraka, jumlah pejabat yang hadir di istana saat upacara juga akan dibatasi. Ya, nanti mungkin ini akan ada sesuatu yang baru juga, pemirsa dan juga masyarakat bisa menyaksikan upacara secara virtual nih. Juga mungkin akan disiapkan oleh pihak istana dan juga presidenan untuk bagaimana masyarakat bisa menyaksikan upacara secara virtual. Tidak ada lagi bagaimana parade-parade terkait dengan perayaan HUT Republik Indonesia ke-75 ini semuanya dilakukan secara ataupun juga di tengah pandemi COVID-19. Kita beralih ke headline media online selanjutnya di cnbcindonesia.com. Ini baliho HUT Republik Indonesia ke-75 Istana himbau jangan gunakan foto Jokowi. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengaku seluruh masyarakat untuk turut menghormati peringatan Hari Ulang Tahun ke-75
kemerdekaan Indonesia dengan menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna pada 17 Agustus 2020 ini bertepatan dengan pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Sirine juga akan dibunyikan tepat pukul 10 lewat 17 menit untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pratikno menjelaskan ini hanya akan mengambil waktu selama 3 menit sehingga ia menghimbau masyarakat untuk turut serta. Seluruh masyarakat masih dapat mengikuti jalannya upacara secara virtual. Nah, hal tersebut dilakukan mengingat suasana pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan masyarakat dan juga tamu undangan dalam jumlah yang besar, serta lebih mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan masyarakat. Ini yang tadi juga disampaikan, Anda bisa menyaksikan secara virtual jalannya pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di Istana, dan juga sekali lagi ini mungkin untuk masyarakat nanti pada pukul 10 lewat 17 menit selama kurang lebih 3 menit kita akan bersama-sama bagaimana kembali mengingat perjuangan para pahlawan kita. Betul sekali, meskipun dilaksanakan secara virtual, ini harus tetap mengembara nih, membara nih semangat kita sebagai rasa nasionalisme di Indonesia. Ya. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga datang dari cnnindonesia.com. Sirine akan berbunyi di semua daerah pada 17 Agustus 2020. Istana Kepresidenan meminta kepada seluruh lembaga untuk tidak memasang foto Presiden Joko Widodo di baliho dan spanduk peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Himbauan ini disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru mengatakan baliho kemerdekaan yang masih memasukkan foto kepala negara untuk segera diturunkan. Hal itu juga berlaku bagi kementerian atau lembaga. Pada tahun ini tema peringatan kemerdekaan Indonesia yang diusung pemerintah ialah Indonesia Maju, disempurnakan dengan tambahan logo Bangga Buatan Indonesia. Penyempurnaan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam surat edaran yang terakhir. Ya, ini terkait dengan bagaimana mungkin berita sebelumnya terkait dengan bagaimana kalau bisa nih baliho ataupun juga spanduk kemerdekaan Republik Indonesia tidak menggunakan foto Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya ini mungkin untuk bagaimana agar suasana merah putih lebih menggema seperti itu ya. Ya, betul sekali. Jadi ini untuk pemirsa nih mungkin yang masih sekarang ada baliho-baliho atau spanduk yang memasang foto kepala negara, mohon kerjasamanya untuk diturunkan supaya nanti ini temanya berjalan dengan baik dan pastinya semakin hikmat perayaan kita nanti. Ya, pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini, mengenai Indonesia Maju di tengah pandemi. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai perlu melakukan berbagai cara untuk menemukan vaksin dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 yang penyebarannya masih masif baik di Indonesia maupun di dunia. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan uji coba maupun uji klinis vaksin harus terus dilakukan sehingga ditemukan vaksin yang cocok untuk mengatasi virus corona. Sejauh ini uji klinis vaksin COVID-19 sudah dilakukan beberapa kali di sejumlah negara termasuk Indonesia. Nantinya dari uji klinis tersebut akan diketahui vaksin yang cocok dengan karakteristik di negara Indonesia. Nah, ini sekarang uji klinis ketiga ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi dilakukan di banyak negara untuk memastikan apakah kemudian vaksin ini cocok dengan karakteristik manusia di negara tersebut dan virus yang ada di negara tersebut yang katanya itu masing-masing negara karakteristik virusnya bisa berbeda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan apresiasi bagi para ilmuwan dan peneliti Indonesia yang terus berupaya melakukan uji coba untuk menemukan vaksin COVID-19 buatan Indonesia. DPR RI yakin dengan kemampuan anak bangsa dan terus memberi dukungan pada berbagai penelitian terkait virus corona, sehingga bisa menghasilkan upaya penanggulangan yang tepat di dalam negeri. Kita apresiasi kepada anak bangsa yang pada saat ini juga sedang melakukan uji coba vaksin. Nanti kita lihat mana yang bisa berhasil secepat mungkin, itu yang kita pakai untuk menanggulangi pandemi yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia Maju di tengah pandemi. Ya, di tengah pandemi ini kurang lebih sudah 6
bulan ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Betul. Ini sudah memasuki bulan ke-6 masa pandemi COVID-19 dan ini juga masih terus bagaimana sejumlah pasien positif COVID-19 ini juga terus bertambah. Dan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan ini biasanya dilaksanakan dengan gegap gempita dan juga meriah, mulai dari perhelatan berbagai lomba seperti lomba panjat pinang, lomba tarik tambang, sampai upacara kemerdekaan di Istana Negara. Pada perayaan kemerdekaan tahun ini di 2020, Indonesia berperang melawan penyebaran COVID-19, membuat masyarakat harus beradaptasi dengan banyak kebiasaan baru. Protokol kesehatan harus disiplin diterapkan seperti physical distancing dan juga menghindari keramaian selama berada di tempat umum. Konsep perayaan HUT Republik Indonesia pun dilakukan dengan lebih sederhana dan akan banyak aktivitas virtual yang akan dilakukan. Bertepatan dengan situasi pandemi, upacara kenegaraan kemerdekaan Indonesia pun akan dilakukan dengan peserta dan juga paskibraka yang terbatas. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama ini menyampaikan terkait dengan kendati penyelenggaraan upacara HUT Republik Indonesia dilakukan terbatas, berbagai macam kreativitas dari anak bangsa masih akan ditampilkan melalui televisi. Wisnu Tama juga mengatakan sebelum upacara berlangsung, ini nantinya akan ditampilkan terlebih dahulu berbagai macam kreativitas anak bangsa selama 30 menit. Pemerintah pun menyelenggarakan lomba yang selaras dengan semangat tema kemerdekaan tahun ini. Tema kemerdekaan yang diusung pemerintah tahun ini adalah Indonesia Maju. Tema ini diambil sebagai representasi dari Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ini yang juga kita nantikan bagaimana ada acara 30 menit terkait dengan kreativitas bangsa untuk nantinya ditampilkan oleh para sinias-sinias bangsa yang juga kreatif yang nantinya juga mungkin bisa mengorbankan ataupun juga mengorbankan kembali nih semangat-semangat kita untuk bagaimana bisa terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, ini terkait dengan banyaknya himbauan untuk melakukan aktivitas virtual juga. Ini kemarin sudah ada surat resmi edaran dari pemerintah bahwa tidak boleh ada kerumunan pada tanggal 17 Agustus nanti. Dan mungkin sebenarnya bisa ada lomba-lomba alternatif yang bisa dilakukan seperti membuat video cara mencuci tangan dan lain sebagainya. Betul, yang berkaitan dengan bagaimana protokol kesehatan seperti itu ya. Ya, pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali masih membahas tajuk hari ini mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah daerah memperhatikan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus corona dalam kegiatan pendidikan sistem asrama maupun pesantren. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Bukhari meminta Pemda melakukan pendataan terhadap sekolah dengan sistem asrama pesantren secara lengkap, baik lokasi, jumlah siswa, dan fasilitas yang dimiliki, sehingga bisa memetakan sekolah asrama atau pesantren yang siap menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan protokol kesehatan, serta ketersediaan fasilitas pendukung jika memberlakukan isolasi ataupun pembatasan akses terhadap sekolah atau pesantren tersebut. Karena tidak semua daerah dan pesantren kondisinya sama. Termasuk juga suprastruktur maupun infrastruktur yang dimiliki berbeda-beda kan. Ada misalnya satu pesantren yang bisa kerjasama langsung dengan klinik terdekat atau punya klinik di dalamnya. Ada yang kemudian sulit untuk di-cover seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani mengimbau Pemda memfasilitasi pesantren-pesantren di setiap daerah untuk melakukan swab test secara massal untuk mencegah penyebaran virus corona di kalangan santri. Pemda juga diminta lebih masif melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke sekolah asrama maupun pesantren, sehingga menjadi kebiasaan baru bagi pelajar asrama maupun santri. Sisi pencegahan, pertama melakukan rapid test dan PCR, kemudian juga menerapkan pola physical distancing dan social distancing itu sudah menjadi bagian habit atau kebiasaan, bukan lagi sesuatu yang sifatnya. Dari Jawa Tengah, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam surat edaran menjelaskan bahwa makna kemerdekaan saat ini bukanlah sekedar kata-kata saja. Ia menjelaskan kemerdekaan adalah kesempatan, yaitu kesempatan untuk bermimpi dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas.
Bersamaan dengan surat edaran Setnek yang menyampaikan bahwa penggunaan logo HUT ke-75 kemerdekaan RI disempurnakan dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2020 ini, penyempurnaan yang dimaksud adalah penambahan logo Bangga Buatan Indonesia. Setnek menegaskan bahwa logo Bangga Buatan Indonesia sendiri digunakan untuk menggambarkan perasaan bangga terhadap produk lokal Indonesia sekaligus menunjukkan kesatuan sebagai satu Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasril Bahar, juga menekankan pentingnya peran usaha kecil menengah terhadap perekonomian Indonesia. Ia meningkatkan agar koperasi dan UMKM pasca krisis moneter 1998 berperan penting dalam membangkitkan gairah perekonomian Indonesia pada masa itu. Menurutnya hal tersebut juga harus menjadi acuan pemerintah untuk melakukan penanggulangan dampak COVID-19. Selain itu, anggota Komisi 7 DPR RI, S. Artono, mendorong serta apresiasi usaha dalam negeri khususnya lembaga riset dan inovasi seperti LIPI, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, serta lembaga lainnya. Sartono mengungkapkan bahwa pemanfaatan produk dalam negeri sebagai usaha mencintai produk buatan Indonesia harus terus-menerus digaungkan. Sebelumnya pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan untuk memajukan UMKM untuk terintegrasi dengan platform digital. Presiden Joko Widodo pun menekankan pentingnya apresiasi terhadap karya produk bangsa. Jokowi mengatakan untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus bangga terhadap hasil karya, kreativitas, serta inovasi bangsa Indonesia. Ya, kita juga patut memberikan apresiasi ke sejumlah ataupun juga ke pemerintahan Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin dan juga seluruh tim kementerian ini yang juga terus berjuang bagaimana akhirnya di tengah pandemi COVID-19 ini terus memberikan bagaimana mungkin harapan-harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga mungkin terkait dengan bagaimana subsidi yang akan juga terus diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, tidak hanya dengan bagaimana kartu prakerja dan juga bagaimana nanti juga akan diberikan subsidi bagi sejumlah karyawan yang mungkin berpenghasilan kurang lebih 5 juta rupiah nanti akan diberikan bantuan, dan juga kemarin mungkin untuk para pegawai negeri sipil juga telah diberikan gaji ke-13. Ini semuanya diharapkan nantinya bisa memberikan stimulus perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini sehingga kita nanti sama-sama bisa bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19 walaupun juga tetap harus mengutamakan terkait dengan protokol kesehatan. Kita harapkan sekali lagi di 75 tahun ini apa yang Ayu harapkan? Ya, saya berharap yang pasti Indonesia bisa benar-benar nih bebas dari pandemi COVID-19, perekonomiannya naik kembali dan juga pastinya kesejahteraannya dari mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan semua membaik dan pasti menjadi negara yang lebih baik lagi ke depan. Ya, pemirsa, kita juga berharap nantinya Anda dapat menyaksikan siaran-siaran langsung yang kita sajikan kepada Anda. Dan berita tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta rekan saya. Dan saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.